saudaraku, selamanya. Sementara itu di gedung kantor pusat Dragon Corp, tampak Brian sedang berada di ruang kerja CEO di lantai 30 gedung tersebut. Dia terlihat sibuk dengan berkas-berkas yang menumpuk di atas meja kerjanya. Baru kali ini aku bisa merasakan sibuknya seorang Charles mengelola Dragon Corp dari awal berdiri, bekerja sendirian. Gumam Brian sambil membubuhkan tanda tangan pada berkas-berkas dokumen rencana pembayaran dalam jumlah besar yang harus mendapat persetujuan darinya sebelum direalisasikan. Dengan tidak adanya Ska dan Charles, otomatis Brian harus bekerja sendiri meski ada sebagian kecil pekerjaan yang masih bisa dikerjakan oleh Charles secara online. Sedangkan Scott, yang biasanya menghandle hampir semua pekerjaan Brian, benar-benar tidak mungkin bisa membantu Brian saat ini. Ternyata pekerjaan yang harus diurus oleh Scott banyak juga. Proyek rumah sakit dan pabrik farmasi, mengurus Wilbur dan anak buahnya, renovasi gudang untuk Sasana Beladiri, belum lagi harus mengurus persiapan proyek di daerah utara. Hei! Pantas saja kadang-kadang dia terlihat stres dan langsung ngamuk jika aku ganggu. Batin Brian merasa geli tetapi sekaligus juga kasihan. Sepertinya aku harus mulai secara bertahap mengurangi beban kerja Scott di Dragon Corp. Sudah cukup aku menggembleng Scott dengan begitu banyak pekerjaan. Tiba saatnya aku harus mempersiapkan Scott untuk mulai mengenal dan mempelajari bisnis yang dimiliki oleh Papa, agar Scott bisa benar-benar siap ketika saat itu tiba. Gumam Brian. Brian memang mempunyai rencana besar untuk Scott, sahabat terbaiknya itu. Rencana besar yang hanya diketahui oleh Brian dan Edward. Bahkan Charles juga tidak tahu menahu akan rencana Brian tersebut. Bagi Brian, Scott adalah orang yang paling berjasa yang menjadi sebab pertemuannya dengan Charles yang akhirnya merubah seluruh jalan hidup Brian. Dan gara-gara lowongan kerja dari Scott, Brian bisa menjadi sopir pribadi untuk Sarah yang akhirnya malah menjadi calon istrinya. Belum lagi bantuan-bantuan kecil yang diberikan oleh Scott dan ibunya kepada Brian selama mereka menempuh kuliah bersama. Sedangkan Scott sendiri hingga saat ini tidak pernah menyangka jika Brian dan Edward memandang dirinya sebagai orang yang sangat berjasa bagi mereka berdua. Scott bahkan menganggap jika Brian adalah orang yang memiliki jasa sangat besar bagi dia dan ibunya. Brian yang tanpa ragu mengeluarkan uang ratusan juta untuk pengobatan ibunya Scott pada saat Scott benar-benar membutuhkannya. Sampai kapanpun, aku tidak akan bisa membalas jasa kamu, Scott. Gumam Brian. Dan, sama seperti yang ada dalam pikiran Brian, Scott juga merasa bahwa dia tidak akan mungkin bisa membalas semua jasa Brian, sampai kapanpun. Begitulah hidup, di saat semangat untuk saling bantu dilakukan tanpa pamrih dan tanpa mengharap balasan sama sekali, maka hasilnya adalah kebaikan bagi keduanya. Entah apapun yang akan terjadi di masa depan, kamu akan selalu menjadi saudaraku, Scott, untuk selamanya. Batin Brian berjanji pada dirinya sendiri. Dert, kering! Lamunan Brian langsung buyar saat ponselnya yang dari tadi hanya tergeletak diam di atas meja, tiba saja bergetar dan berdering. Brian segera meraih ponselnya dan langsung melihat ke arah layar ponselnya. Akhirnya Sean menelepon juga. Dari kemarin dihubungi susah sekali. Gumam Brian sambil menekan tombol jawab dan menempelkan ponsel itu pada samping kepalanya. Halo Brian? Posisi di mana sekarang? Sapa Sean yang langsung saja bertanya tentang keberadaan Brian dari seberang telepon. Aku sudah di gedung pusat Dragon Corp. Kamu kemana saja, Sean? Dari kemarin aku coba hubungi kamu sampai beberapa kali tetapi tidak satu pun yang bisa tersambung. Sahut Brian dengan nada protes. Sorry Brian, dari kemarin ada gangguan sinyal ponsel di sini. Baru pagi ini bisa dibereskan, makanya aku bisa menghubungi kamu sekarang. Tukas Sean apa adanya. Pantas saja. Saat aku coba untuk menelpon Naomi, juga tidak bisa tersambung. Gumam Brian. Kapan kamu punya waktu luang untuk pergi ke Motis bersama aku, Brian? Tanya Sean langsung to the point, tanpa basa-basi. Sepertinya dalam 3 hari ke depan aku sudah bisa membereskan seluruh pekerjaanku, Sean.
Sahut Brian. Sebaiknya besok kamu langsung terbang ke sini. Kebetulan kita sedang kedatangan 2 orang tokoh penting yang pasti kamu kenal. Sambung Brian tanpa berniat untuk memberitahu Sean tentang orang penting tersebut, tentu saja agar Sean penasaran dan terus bertanya-tanya. Siapa Brian? Tanya Sean langsung merasa penasaran. Adalah pokoknya. Sahut Brian. Ya sudah, Sean. Sampai ketemu di Rhodes. Jangan lupa izin dulu sama Naomi agar kamu tidak kena masalah. Bye, Sean. Brian langsung memutuskan sambungan teleponnya tanpa memberi kesempatan sedikit pun kepada Sean untuk kembali bertanya. Dasar Brian. Selalu seenaknya sendiri. Mengapa dia suka sekali membuat orang untuk merasa penasaran? Sungguh sangat menyebalkan. Seru Sean yang tidak menyadari kehadiran Naomi. Siapa yang menyebalkan, Sean? Tanya Naomi yang baru saja masuk ke dalam ruang kerja Sean. Loh, kapan kamu datang, Naomi? Sean malah balik bertanya tanpa lebih dulu menjawab pertanyaan dari Naomi. Jawab dulu, siapa yang telah membuat kamu sebal? Kejar Naomi yang pasti tidak akan berhenti bertanya sebelum Sean menjawab pertanyaannya sampai tuntas. Siapa lagi kalau bukan kakak kamu, si Brian random itu? Sahut Sean. Hi. Memangnya ada apa lagi dengan Brian? Tanya Naomi sambil terkekeh geli. Dia tidak mau menyebutkan nama orang penting yang saat ini sedang berkunjung ke Rhodes. Bikin aku jadi penasaran saja. Tukas Sean dengan nada kesal. Hah? Ya begitulah kakakku. Tawa Naomi semakin bertambah keras karena geli melihat ekspresi kesal pada muka orang yang sangat dia sayangi tersebut. Kamu juga sama saja dengan Brian. Senang jika lihat orang sedang susah. Protes Sean pura-pura kesal juga terhadap Naomi. Sudah, jadi orang jangan gampang ngambek, nanti bisa cepat ompong giginya. Orang yang sedang berkunjung ke Rhodes itu, kalau tidak salah namanya Rosalind dan Avalon. Sahut Naomi sambil membuka ponselnya. Iya benar. 2 orang itu yang datang ke Rhodes. Sambung Naomi sambil menunjukkan riwayat chat dia dengan Sarah. Wow! Ternyata Bibi Rosalind dan si cerewet Avalon. Aku harus segera bersiap-siap. Ujar Sean sambil membereskan beberapa lembar kertas kerja di atas mejanya. Tunggu dulu, Sean. Kamu mau kemana? Tanya Naomi bingung. Pulang! Aku harus bersiap untuk pergi ke Rhodes. Ucap Sean tanpa sadar. Ke Rhodes? Aku ikut. Teriak Naomi antusias dan langsung saja ikut membereskan berkas-berkas di atas meja kerja Sean. Stephen, sedang apa kamu di sini? Tanya Sarah terlihat agak kaget karena dia tidak menyangka akan bertemu dengan Stephen di Mall Alexander. Sambil tersenyum cerah, Stephen mengangkat tinggi-tinggi paper bag yang sedang dia pegang untuk ditunjukkan kepada Sarah. Ini, sahut Stephen singkat. Ternyata kamu punya hobi belanja juga, Stephen. Seloroh Sarah menyindir Stephen mirip dengan gadis-gadis yang suka berbelanja pakaian. Gak juga. Aku membeli setelan jas ini karena aku memang sangat membutuhkannya, bukan karena ingin mengoleksinya seperti kalian berdua. Balas Stephen. Sarah, apa kamu memang tidak berniat untuk mengenalkan gadis cantik di samping kamu itu? Tanya Stephen tiba-tiba. Saat ini Stephen sudah benar-benar yakin jika gadis yang bersama Sarah itu adalah gadis yang dia cari selama ini. Sepertinya gadis ini benar-benar sudah tidak mengenali aku lagi. Batin Stephen, tiba-tiba saja hatinya merasa sedikit nelangsa. Iya. Sorry aku sampai lupa. Stephen, kenalkan. Ini adikku yang paling cantik, namanya Avalon. Sahut Sarah cepat-cepat. Avalon? Nama yang cantik sekali, secantik orangnya. Ucap Stephen jujur, keluar dari hatinya yang paling dalam.
Ucapan spontan dari seorang yang sudah terserang virus jatuh cinta pada pandangan pertama, bahkan sejak 2 tahun yang lalu. Kenalkan, aku Stephen, temannya Sarah. Ujar Stephen sambil mengulurkan tangannya. Mendengar pujian Stephen, Evelyn tampak biasa saja dan cuma tersenyum kecil. Evelyn sudah terlalu sering mendapat pujian seperti itu dari teman-teman pria di sekolahnya karena dia memang dikenal sebagai gadis tercantik di sekolahnya tersebut. Evelyn, ucapnya sambil menyambut uluran tangan Stephen yang langsung menggenggamnya dengan hangat. Sudah belum jabat tangannya, Stephen? Celetuk Sarah tiba-tiba saat dia melihat Stephen tidak juga melepaskan tangan Evelyn. Maaf. Ujar Stephen sambil buru-buru melepaskan tangan Evelyn. Apa kalian berdua sudah mau pulang? Tanya Stephen untuk mencairkan suasana yang tiba-tiba membuat dia salah tingkah tersebut. Belum, kami masih ingin mencari perhiasan. Sahut Sarah. Tetapi sepertinya aku ingin makan dulu, Kak Sarah. Perutku sudah keroncongan dari tadi. Sela Evelyn tanpa merasa sungkan sama sekali meski di situ ada Stephen yang baru saja dia kenal. Salah sendiri, mengapa tadi tidak mau ikut sarapan? Padahal masakan Bibi Roslyn tadi sungguh lezat. Tukas Sarah. Sepertinya itu ide bagus, Evelyn. Dan, sebagai hadiah perkenalan, aku yang akan mentraktir kalian berdua untuk makan gratis sepuasnya. Bagaimana? Ujar Stephen langsung sat-sat mengambil kesempatan. Setuju. Aku paling suka dengan istilah makan gratis. Secara aku masih anak kuliahan yang harus pandai berhemat. Sahut Evelyn langsung saja menerima usulan Stephen. Hei! Ternyata kamu lucu juga, Evelyn. Bagaimana Sarah? Tanya Stephen sambil memandang Sarah dengan tatapan penuh harap. Ayolah. Sepertinya ada yang ingin melakukan pendekatan secara gercep. Sahut Sarah sambil tersenyum ke arah Stephen yang langsung merasa tersindir. Kok Sarah bisa langsung tahu jika aku ingin mendekati Evelyn? Batin Stephen bertanya-tanya. Akhirnya mereka bertiga sepakat naik ke lantai 5 untuk mengisi perut terlebih dahulu. Evelyn, apa kamu benar-benar tidak mengenali aku sama sekali? Tanya Stephen tiba-tiba saat mereka bertiga sudah berada di food court lantai 5 dan sedang menunggu pesanan makanan mereka diantar ke meja mereka. Tidak cuma Evelyn yang terheran-heran dengan pertanyaan Stephen tersebut. Sarah juga terlihat bingung saat mendengar ucapan Stephen itu. Apa kita pernah bertemu sebelumnya, Stephen? Maaf jika aku lupa. Tukas Evelyn santai. Mungkin kamu salah orang, Stephen. Evelyn baru kemarin datang ke Rhodeist. Tambah Sarah. Aku yakin tidak salah orang, Sarah. Sahut Stephen tanpa terlihat ragu sama sekali. Apa kamu tinggal di Birmingham, Evelyn? Tanya Stephen mulai mencoba untuk mengingatkan Evelyn. Tidak. Aku tinggal di London. Tetapi aku pernah beberapa kali pergi ke Birmingham bersama teman-temanku. Sahut Evelyn. Aku yakin, sekitar 2 tahun yang lalu, kamu pasti pernah pergi ke Birmingham. Tebak Stephen yang semakin yakin jika Evelyn lah gadis yang selama ini dia cari. Bagaimana kamu tahu, Stephen? Itu adalah terakhir kali aku pergi ke Birmingham dan setelah itu aku tidak pernah lagi ke sana karena kota itu telah meninggalkan kenangan buruk bagiku. Sahut Evelyn sambil memandang Stephen penuh selidik. Sementara itu, Sarah terlihat sangat serius mengikuti percakapan antara Evelyn dan Stephen. Waktu itu kamu dan teman kamu berkunjung ke pameran inovasi alat berat di gedung terbesar di kota itu. Sambung Stephen. Bagaimana kamu bisa tahu sedetail itu, Stephen? Tanya Evelyn terlihat penasaran sekali. Karena aku memang bertemu kamu di sana, Evelyn. Sahut Stephen. Mengapa aku tidak ingat sama sekali? Kamu jangan bercanda, Stephen. Jika waktu itu kita memang pernah bertemu dan sempat bercakap-cakap, pasti aku akan bisa mengingatnya. Ucap Evelyn. Sepertinya aku harus menggunakan cara terakhir agar Evelyn bisa mengingat aku.
Gumam Stephen dalam hati. Dengan perlahan dan sangat hati-hati, Stephen melepaskan kalung yang selama 2 tahun ini selalu dia pakai kemanapun dia pergi. Apa kamu mengenali benda ini? Tanya Stephen sambil tersenyum, menunjukkan kalung dengan liontin berbentuk unik bermata zamrud berkualitas tinggi yang berada di tangannya kepada Evelyn. Kalungku! Teriak Evelyn spontan.